Tuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para guru-guru kita, para asatidz wa asatidzah, wabil khusus Bapak Ustaz Masjid. Yang terhormat segenap pengurus Jamaah Nur Yasin dari ibu-ibu maupun bapak-bapak. Yang terhormat semuanya yang hadir, yang insya Allah kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang ngambun pengguna mau Pak Ewe saja mau kasih dereng enten mustaqil masalah saya nopo ini dadaan ini termasuk ayu tengkul di botennya yang ada benar. Jadi hari ini yang dapat jadi Fortuner. Ayu pada tengkulan di Pak Ewe. Salah jasa. Mungkin mawon hadirnya kita di sini mendapatkan ridho ampunan dari Allah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah Nabi Dawud, hudurul majlisil ilmi afdalu min salati alfi raka'atin. Hadir di majelis ilmu ayat ini sesaat afdalu min salati alfi raka'atin. Itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Amin, amin. Nanti salat sunnah 1000 rakaat. Oh, ini mungkin dicoba coba. Insya Allah break deh. Wa iya datang alfi mawid. Hadir di majelis ilmu sesaat itu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Wa huduru alfi zanazati. Hadir di majelis ilmu sesaat itu lebih baik pahalanya daripada menziarahi atau mengurus 1000 orang meninggal. Andai kata sholat sunnah 1000 rakaat ditambah pahalanya menjenguk 1000 orang sakit, ditambah pahalanya menziarahi 1000 orang yang meninggal, itu ditimbang dengan menghadiri majelis ilmu sesaat, itu masih beratan hadir di majelis ilmu. Subhanallah. Itu masih belum mengeluarkan huruf demi huruf, tapi sudah sholawatan, jadi sudah mendengarkan lantunan Al-Quran. Itu per huruf demi huruf itu diganjar oleh Allah. Apalagi jenengan sudah belajar tilawati kepada Bu Ustazah. Alhamdulillah ibu-ibu semangat sekali untuk belajar tartil. Kata Rasulullah, harfun minal Quran khairun minad dunya wa ma fiha. Jenengan saged membaca satu huruf makhrajnya benar, jenengan dapatkan dari seorang guru khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu satu huruf. Satu huruf. Apalagi jenengan sudah banyak belajar makhraj kepada beliau, itu lebih banyak lagi pahalanya. Makanya mumpung masih ada orang alim kayak Bu Ustazah, kayak Pak Muksir, itu didekati. Karena kata Rasulullah itu ada hadis di kitab Nasaihul Ibad,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang zaman di mana umatku akan lari daripada ulama dan orang yang ahli fikih. Faya badaliyahumullahu bisalati bariyatin. Dengan demikian Allah menurunkan 3 bencana. Yang pertama al-ula yarfaul barokah mingkas bihim. Yang pertama bencana yang diberikan oleh Allah yaitu diangkat berkahnya dalam mata pencarian. Jadi rezekinya diangkat, keberkahannya. Berkahnya itu diangkat. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan. Sekarang kita semisal bekerja sehari semalam mendapatkan uang banyak, tapi rembutan berkah aja niki nopo. Soalnya sing digoleki teng dunya niki ya namun berkah. Boten katae percuma kata sugih, tapi rembutan berkah. Nah, niku sing pertama, efek dari lari dengan ulama. Yang nomor 2, musibah yang Allah berikan al-wasani yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Yang nomor 2, bencana yang Allah berikan yaitu dikuasai pemimpin-pemimpin yang zalim. Komunitasnya orang-orang yang zalim itu dikuasai. Itu efek dari lari dari ulama, menjauh dari ulama. Yang nomor 3 ini yang lebih parah. Wasalisu yakhruju minad dunya bi khairi imanin. Mati di dunia dengan tanpa membawa iman. Ini yang sangat mengerikan sekali. Kalau kita nyun sewu, semoga tidak terjadi. Kalau kita wafat tidak membawa iman, apa gunanya sholat kita? Apa gunanya haji kita? Apa gunanya sedekah kita? Itulah efek dari lari dari orang alim, lari dari ulama. Makanya mumpung ada beliau-beliau banyak di sini, Bapak Ibu sekalian, dekati beliau. Jamaah yang sangat saya hormati, Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam. Pokoknya jenengan perjalanan, jenengan nyari sego goreng malam-malam itu termasuk Isra. Itu menurut bahasa. Aku ini Isra. Mi'raj itu naik. Jadi Isra semisal Pak Glenn menuju ke kamar malam-malam itu namanya Isra. Mi'raj itu ketika Pak Glenn munggah kasur. Dengan jenengan buatan wisata tangga niku teng riwayat teng bojone napa mboten? Sampai di bagas digarap napa mboten? Nah, niku lek bahan iki Pak Bagas iki. Mbok mung kowe Isra Mi'raj lali. Alhamdulillah. Sing ngono-ngono aku. Jadi sebelum ada peristiwa Isra wal Mi'raj, ada peristiwa yang sangat aneh. Ada peristiwa yang aneh. Yang pertama yakni bumi dan langit itu debat. Bumi dan langit itu debat. Jadi tidak hanya pejabat saja yang debat, bumi dan langit itu debat sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata bumi, wahai langit, ketahuilah aku lebih mulia daripada engkau. Di bumi ada perkotaan, di bumi ada pergunungan, di bumi ada laut, di bumi ada pemandangan yang indah sekali. Jelas bumi lebih mulia daripada engkau. Langit boten terima ngoten niku. Oh, nggak bisa. Jelas langit lebih mulia daripada bumi. Kok bisa?
Iya, karena di langit ada bintang, di langit ada bulan, di langit ada matahari, di langit ada awan. Jelas langit lebih mulia daripada bumi. Nonton ibu mboten terima bumi. Lanjut, ketahuilah langit. Di bumi itu tempat ibadahnya wali-wali Allah, tempat ibadahnya para nabi dan rasul, yaitu di Ka'bah Mekah sana. Di sana di bumi itu tempatnya ibadah mereka. Jelas di bumi lebih mulia daripada langit. Langit betul terima. Oh nggak bisa. Ketahuilah di langit ada yang namanya Baitul Makmur. Kamu nang maning nih bu? Pak Musid sering bayar teman-teman. Jadi yang namanya Baitul Makmur, di mana setiap harinya Allah menciptakan 70.000 malaikat, yang mana 70 malaikat itu bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas apa langit lebih mulia daripada bumi. Ngoten niku tasih mboten terima bumi. Oh nggak bisa, bumi jelas lebih mulia daripada langit. Kok bisa? Ketahuilah, di bumi tempat lahirnya makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling Allah cintai, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketika bumi mengucap kayak gitu, langit terdiam dan nangis, sedih, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku kemuliaan seperti Engkau memuliakan bumi. Angkatlah Nabi Muhammad ke langit. Dengan itu Allah mengijabah doanya lah. Akhirnya adanya itu apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Selain itu ada peristiwanya lagi. Yang nomor 2 yakni ada yang hewan namanya buruk. Jadi di surga itu ada namanya buruk. Ribu buruk. Ada satu buruk itu sedih dan nangis. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai buruk, kenapa engkau nangis? Kenapa engkau nangis sedih? Buruk menjawab, wahai malaikat, ketahuilah, semenjak aku mendengar nama Nabi Muhammad 40.000 tahun yang lalu, aku merasa rindu dan nangis sehingga aku tidak peduli makan dan minum. Tetap serang rindu nih. Coba bayangkan, niku sampai boten mikir makan minum. Buruk nih. Jawab oleh malaikat Jibril, kalau begitu ikut saya. Kemana? Menemui Nabi Muhammad. Diajaklah buruk tersebut, akhirnya menjadi tunggangan Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, menuju ke langit. Jadi adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa kok Rasulullah itu diisrakan? Ada yang tahu kenapa Rasulullah itu diisrakan? Rasulullah itu diisrakan karena Rasulullah itu pertama sedih. Kenapa sedih? Karena beliau ditinggal wafat oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Paman yang sejak kecil merawat beliau, paman yang sejak kecil membela ajaran beliau wafat. Tidak selang lama kemudian pamannya wafat, istrinya juga wafat, Sayyidah Khadijah. Tambahlah kesedihan. Secara bahasa saniki galau. Kayak pulau-pulau kan Pak Freddy. Jadi ini sedih. Karena kesedihannya makanya Allah mengisra mi'rajkan. Supaya apa?
Nek secara bahasa saniki refreshing. Jadi refreshingnya beliau itu Isra Mi'raj ke langit, ke surga, bertemu dengan Allah itu hiburannya beliau. Kalau kita sedih, kemana? Dokter, Pandawa, Bedugul, wangsul capek, duwe itu mas, tahu dan lu. Nah, beliau buatan turun dari Isra Mi'raj fresh. Beliau. Nah, karena kesedihan beliau makanya di Isra Mi'raj. Selain itu, beliau juga di Isra Mi'raj menemui Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu Isra'nya. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi naik dari Masjidil Aqsa naik ke langit, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Itu tempatnya pertemunya Allah dengan Nabi Muhammad. Bukan berarti Allah di langit, bukan. Salah. Allah itu bukan di langit. Secara tasawuf Allah itu di mana-mana. Kalau Allah berada di langit, salah itu. Allah itu tidak bertempat. Kalau di langit berarti Allah bertempat, itu salah. Jadi Rasulullah menemui Allah, di mana Allah mensyariatkan, disuruh kepada semua umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Jadi Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad menerima wahyu untuk mensyariatkan sholat. Yang awalnya 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Jadi 5 rakaat. Nah, ini penting sholat. Kata Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan salat, berarti dia merobohkan agamanya. Nah, itu jelas daunnya Rasulullah. Oleh sebab itu, mari ajak keluarga kita, anak-anak kita dilatih untuk sholat. Tidak lama sholat itu. Kalau sholat berjamaah, itu paling tidak 5 menit sampai 10 menit. Kali 5, anggaplah paling lama 10 menit, kali 5 waktu, berarti 50 menit. Sedangkan kita diberikan waktu oleh Allah sehari semalam itu 24 jam. 24 jam dikurangi 50 menit, sisa 23 jam 10 menit. Itu terserah jenengan angge nopo, pedamel terserah. Sepenting 50 menit tadi jenengan gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu kalau jamaah. Kalau enggak jamaah bisa 2 menit. Kalau enggak jamaah itu bisa 2 menit sholat niku. Niku pun entosi sponsor film. Tapi nembak sponsor langsung belayu sholat. Cepet-cepet. Ntar kadang-kadang salah 4-5. Kadang rokaatnya di salah ya. Tapi bukan jamaah ini. Salam 4 bersalam kelepat. Jadi penting. Kalau masih belum bisa, belum tahu kata cara, tanya kepada Bapak Yusuf, kepada Ustazah. Karena penting sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang itu ibadahnya kepada Allah beres, pasti wa iyyaka nasta'in. Pertolongannya Allah pasti akan kita.
hayya 'alal sholat, barang siapa yang mendirikan sholat pasti hayya 'alal falah, mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya mari kita ajarkan kepada keluarga, kepada anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Jangan hanya ucapan saja, karena kadang ucapan itu belum masuk. Misal kita mengajari anak-anak kita dengan ucapan sholat, sholat, belum tentu anak itu sholat. Tetapi kalau kita mempraktekkan, kita juga sholat, itu insya Allah lebih mudah diterima oleh anak. Kadang kita menyuruh anak-anak kita sholat, tetapi kita lagi nonton HP, nonton film. Kadang kita menyuruh anak-anak kita sholat, kita sendiri pun gak sholat. Sempatkan, sesibuk apapun, sempatkan sholat. Sempatkan sholat. Masih yang masih belum tahu rukun-rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, tanya kepada beliau. Karena itu penting. Semisal aji takdir itu sangat harus sekali. Karena apa? Semisal Fatihah, Fatihah itu ada huruf, satu huruf saja makhrajnya enggak pas, itu Al-Fatihah ini boten bisa. Atau makhrajnya boten pas, atau waktunya panjang kok dipendekkan, waktunya pendek dipanjangkan. Satu aja yang salah, itu Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Karena apa? Al-Fatihah rukun daripada sholat. Cekap mungkin makan malam sih kalau sampaikan. Mungkin mawon, mungkin wow bukan ngaji, cuma ngobrol biasa mawon. Kalau kasih dari pantas berapa? Misalnya dia kasih belajar. Sebenarnya yang aku mengaburkan saya kata di mawon apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustadz Robikan yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Untuk acara berikutnya yaitu doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Buksik. Kepada Bapak Ustadz Buksik kami haturkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. كلمة حق علينا خير وعليها نموت وبها نبعث ما شاء الله تعالى ورحمة الله وكرمه من الآمنين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيد يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي